Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah dan kehidupan kita sebagai orang percaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ibadah merupakan ekspresi dari kehidupan kita. Dan kehidupan kita merupakan ekspresi daripada ibadah kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak lagi melakukan perayaan-perayaan ibadah yang dilakukan seperti orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama. Sebab hal tersebut merupakan gambaran dari realitas yang ada di dalam Yesus Kristus. Namun seluruh perayaan ibadah yang ditetapkan Tuhan dalam Perjanjian Lama bagi bangsa Israel merupakan apa dan bagaimana sesungguhnya kehidupan dari umat Tuhan itu. Dan kita sebagai orang percaya, kita adalah umat Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan perayaan-perayaan ditetapkan Tuhan itu, kita bisa lebih menghayati akan kehidupan kita sebagai orang percaya, yang merupakan ibadah dan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca Ezra pasal 3 ayat 1-7. Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentaklah berkumpul seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zerubabel dan orang-orang yang kembali ke tanah perjanjian berangkat dari Babel pada hari pertama bulan pertama dan tiba di Yerusalem pada hari pertama bulan yang kelima. Dan apa yang dikisahkan di sini adalah pada bulan yang ketujuh. Dan memang pada bulan ketujuh tanggal 15 itu adalah hari raya pendamaian, atau juga hari raya Pondok Daun. Saudara, hari raya ini berlangsung 8 hari, dan umat Tuhan wajib membawa korban bakaran setiap hari sesuai dengan peraturan yang Tuhan buat dalam kitab Taurat. Perayaan ini penting sekali, mengingat akan perjalanan mereka keluar dari Mesir, dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umat Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita patut merayakan kehidupan yang kita jalani setiap hari bersama dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, karena Tuhan, Dia beserta dengan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu dan Zerubabel bin Shealtiel, beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah.
Mereka mendirikan mezbah di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Saudara, perayaan pondok daun merupakan ketetapan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan itu dilakukan pada bulan ke-7 tanggal 15. Saudara, ketika bangsa Israel kembali ke tanah Yerusalem, maka mereka mulai mengadakan perayaan pondok daun pada bulan ke-7 tanggal 15. Saudara, perayaan pondok daun adalah memperingati akan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, di mana mereka adalah bangsa nomaden yang berjalan di padang belantara dengan memasang tenda untuk tinggal sementara, kemudian melakukan perjalanan kembali. Namun perjalanan itu adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Bukan hanya dipimpin oleh Tuhan, perjalanan itu adalah perjalanan yang dilindungi oleh Tuhan. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang mengalami penyediaan dan penyertaan Tuhan. Saudara, ketika mereka memperingati Hari Raya Pondok Daun, mereka sedang memperingati akan kesetiaan Tuhan, memperingati akan kebaikan Tuhan, memperingati akan perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tahu di dalam Yesus kita mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita menengok akan apa yang dilakukan oleh orang Israel dengan perayaan pondok daun, mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Maka sesungguhnya, saudara, kita pun sebagai orang percaya patut merayakan setiap hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena dalam setiap hari ada penyertaan Tuhan. Dalam setiap hari ada perlindungan Tuhan. Dalam setiap hari ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, setiap hari adalah bagian di mana kita mengalami segala kebaikan Tuhan. Dan saudara, bukankah hal itu kita patut rayakan hidup kita dengan sukacita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, perayaan pondok daun mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kita sedang dalam perjalanan. Kita tidak tinggal di tempat yang tetap di muka bumi ini. Karena kita menuju ke tempat yang kekal. Dan dalam perjalanan itu, saudara, kita berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan menyertai dengan berkat, perlindungan, dan pimpinan Tuhan. Disitulah, saudara, setiap hari menjadi hari yang kita rayakan. Kita bersuka cita apapun yang kita alami. Karena Tuhan, Dia menggembalakan kita. Yang kedua, saudara, kita patut mempersembahkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Saudara, mulai bulan ke-7 setelah mereka tiba di Yerusalem pada bulan ke-5, mereka mulai dengan rutin membawa korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, korban bakaran itu menggambarkan sebuah persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan korban bakaran itu menggambarkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dilakukan setiap hari, pagi dan petang. Saudara, ini menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat indah, bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus dan patut mempersembahkan tubuh kita
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan setiap hari. Saudara, bukan hanya sekali-sekali kita mempersembahkan hidup kita, tapi kita setiap hari, bukan hanya pagi hari, tapi juga sampai petang hari. Setiap hari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, itulah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah kurban yang sejati di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ibadah orang Israel dengan korban bakaran setiap hari pagi dan petang. Saudara, itu menggambarkan sesungguhnya bagaimanakah seharusnya hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudara, hidup yang selalu ada di mezbah Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang bau harumnya sampai ke tahta hadirat Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara, mari kita menghidupi kehidupan kita sebagai jalan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, itulah gambaran daripada korban bakaran yang digambarkan di dalam perjanjian lama bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami sebagai orang percaya, kami tahu sebetulnya bagaimana kami hidup. Dan Tuhan gambarkan itu di dalam ibadah-ibadah yang nyata di dalam perjanjian lama. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.